seneng gambar dari kecil. Seneng gambar dari kecil. Ibu saya sering nemuin saya gambar-gambar di, kan dulu rumah tuh pakai panggung ya, papan gitu. Nah jadi lantai itu saya gambar gitu. Terus yang dipakai apa? Lipstik ibu saya. Jadi ibu saya suka marah-marah kalau nemu lipstiknya. Saya juga nggak ingat, tapi cerita itu diceritain kan. Oh, iya dulu gambarnya. Nah, terus ya itu jadi hobi gitu. Dan setiap pelajaran gambar ya mungkin nilai saya lumayan lah. Ya, tapi justru bikin orang nggak takut gambar kan, gara-gara dinilai gitu. Di masa sekolah tuh gambar jadi ada nilainya. Padahal semua anak kecil tuh pasti gambar dan mereka happy aja dengan gambarnya gitu. Jadi saya berkeyakinan semua orang tuh bisa gambar gitu. Karena bukan gambar yang harus dinilai itu. Nah itu, jadi saya ya hobi gambar. Tapi sempat lama sampai kemudian ketemu lagi mau kuliah, kepikiran mau kuliah di mana, ya akhirnya balik ke hobi gitu ya. Jadi ya udahlah, kayaknya saya dulu seneng gambar, coba masuk ke dunia seni rupa. Meskipun nggak tahu apa-apa karena tinggal di satu kota di kota kecil gitu, ya seni rupa apa sih yang tahu orang, ya nggak ada gitu. Kamu mau jadi apa gitu? Tapi ternyata setelah masuk ke dunia seni rupanya ya di kampus, terbuka gitu bahwa wah luar biasa ya gitu. Mau masuk ekonomi atau apa jurusan itu bukan bidangnya, SMA saya tuh IPA gitu. Mau masuk eksakta juga IPA-nya susah kan. Jadi akhirnya yang menurut saya paling pas, saya pernah bilang gini, kalau saya masuk jurusan yang saya tidak suka nanti malah nggak selesai gitu. Ya lebih baik saya masuk jurusan yang saya suka aja gitu. Maka ya udahlah, ya udah silakan gitu. Akhirnya masuk seni rupa, nyoba ujian gambar seni rupa. Pendapat pencerahan tentang seni itu waktu mau masuk ke seni rupa itu saya sempat bimbingan belajar tentang seni rupa. Nah di situ tuh saya kebuka lah tentang apa yang sebetulnya harus disiapkan masuk ke seni rupa. Jadi di dunia akademis gitu ya, yang namanya keterampilan tuh bisa diajarkan bahkan dari nol gitu. Dari mulai belajar narik garis itu diajarin gitu. Jadi yang diseleksi, yang diharapkan masuk tuh justru yang bukan itunya, tapi kemampuan berpikir kreatifnya gitu. Jadi makanya tesnya juga agak berbeda tuh. Tesnya itu diminta menggambar suasana. Nah si gambar suasana ini itu mengharuskan kita punya wawasan banyak lah tentang cerita apapun gitu ya. Contoh cerita kejadian gempa bumi, cerita kejadian event olahraga, cerita kejadian. Waktu saya ujian tuh saya jawabnya ini tentang Piala Thomas Cup gitu. Jadi tim Indonesia memenangkan Piala Thomas Cup gitu. Nah kalau saya nggak pernah nonton, saya nggak pernah tahu, walaupun saya jago gambar, ya saya mau gambar apa gitu. Jadi emang yang perlu dipelajari atau dilatih itu justru seberapa banyak pengetahuan kita, wawasan kita tentang apapun gitu, karena bisa jadi itu yang ditanyakan gitu. Jadi idenya apa? Nah ini saya bisa gambar, saya punya cerita tentang misalkan tadi ya Piala Thomas Cup itu. Tapi kan yang ikut ujian tuh ribuan orang. Kebayang nggak kalau semua orang tahu yang namanya kejuaraan bulu tangkis, kalau menang ya gitu kan, ada panitia, ada piala, ada segala macam gitu. Nah kita bersaing, gimana caranya ngemas cerita yang berbeda dan menarik gitu. Jadi yang jago gambar bisa kalah oleh yang gambarnya biasa saja, tapi dia punya ide gitu, nyeritain tentang Piala Thomas. Jadi si penilaian untuk masuk ke seni rupa itu bukan teknik gambarnya. Makanya kalau bicara bakat, tidak disebutkan di dalam penilaian juri itu bakat dan sebagainya. Yang ada adalah keluasan dan originalitas. ITB itu punya konsep, kenapa ada seni rupa di ITB? Dulu ada pernah pertanyaan, kenapa ada seni rupa di ITB? Itu kan kampus teknologi gitu. Nah ternyata ada satu visi yang
saya baca gitu bahwa ITB ingin menyambungkan lah ilmu, teknologi dan seni gitu. Nah kalau ketiga ini bisa saling connect dan kolaborasi gitu, itu harapannya ketemu satu terobosan-terobosan gitu. Contohnya gini, kayak sekarang seni masih sekedar tempelan. Contoh kita sering nemu gitu ya, ada truk lalu ada gambarnya tuh bagus lah gitu ya, airbrush apa segala macam. Ya itu kan seni yang ditempelkan di truk itu. Jadinya apa? Ya jadinya kita senyum-senyum gitu ya. Mungkin happy lah kita melihat ada, wah keren ya gitu, ada lukisan di bodi mobil dan sebagainya, atau lukisan di kendaraan beca misalkan itu. Tapi itu kan tempelan, tidak membuat hal terobosan baru. Nah sebetulnya kalau di desain itu ada, jadi misalkan desain produk gitu ya, membuat bagaimana caranya mesin yang udah bagus, ini mobil mesinnya keren banget, kecepatannya tinggi, suaranya halus nggak terdengar. Tapi ketika dibungkus dengan bodi yang kotak gitu misalkan, dia tidak membantu si mesin itu bekerja dengan baik. Nah kemunculan ilmu desain produk itu bagaimana membuat bentuknya tuh selain enak dilihat, tapi juga mendukung kecepatan mobil itu bergerak lebih cepat. Jadi sebetulnya di dunia seni masuknya itu bukan nempel, tapi dia gimana caranya ya, estetikanya itu beda gitu. Estetikanya bukan hanya sekedar enak dilihat, tapi estetikanya adalah ada sisi aerodinamis, ada pertimbangan ergonomis gitu. Kalau di interior contoh, saya bikin kursi gitu ya. Kursi sebagai tempat duduk itu fungsi utamanya. Ya teknologinya udah ditemukan gitu, gimana caranya bikin kursi yang bisa pakai roda dan sebagainya gitu. Tapi ketika masuk ke seni, masuknya di mana gitu? Akhirnya orang mungkin berpikirnya, oh ya udah, si bahan material kursinya itu warnanya keren atau motifnya bagus, itu tetap masih sekedar tempelan gitu. Sebetulnya kalau mempelajari desain mebelnya, justru bentuk itu terjadi karena mempertimbangkan kenyamanan duduk. Ini nyaman buat kerja atau nyaman buat santai. Nah, jadi sebetulnya seni masuk bukan membuat bentuk yang asal, tapi si bentuknya itu menjadi bagus karena juga membuat pengguna menjadi enak gitu. Nah, harapannya sebetulnya seperti itu, penggunaan nyambungin seni ke dalam teknologi dan ilmu pengetahuan gitu. Ya, jadi ketika kita sadar bahwa sebetulnya seni itu milik semua orang, maka harusnya kita bisa mengembalikan gitu bahwa seni bisa menjadi alat juga untuk kita berkomunikasi dengan orang. Bahkan mungkin kita akan lebih rileks ketemu siapapun, bahkan mungkin bisa lebih produktif ketemu dengan siapapun ketika seni dipakai gitu. Nah, kebanyakan seni hari ini mungkin menjadi tempelan kalau dalam sebuah pertemuan gitu ya. Kita pakai seni untuk bagian hiburannya gitu, atau di pembukaan, atau di selingan, atau di penutupan. Seni tidak menjadi bagian dari proses ngobrol gitu. Nah, jadi yang tadi saya bilang ya, bahwa sebetulnya kan kita sehari-hari tanpa sadar berkesenian gitu, memilih baju, beli tas, beli sepatu, itu kan berarti kita punya kemampuan menyukai sesuatu berdasarkan warna, bentuk dan sebagainya gitu. Nah, ini kemudian jauh sehari-hari ketika kita di kantor ngobrol dan sebagainya, tidak ada gitu si unsur seni ini dipakai. Yang kita pakai akan lebih keren kalau kita menggunakan angka, akan lebih keren kita untuk kemudian langsung menganalisa dan sebagainya. Nah, sekarang nih masuk nih, gimana menggunakan visual untuk membantu sebuah informasi mudah dipahami. Nah, jadi saya waktu kenal dengan Inspirit itu awalnya bekerja di satu advertising ya. Nah,
waktu di advertising itu sempat bingung juga, kok ada lembaga pelatihan membutuhkan gambar-gambar untuk trainingnya gitu. Tapi kemudian makin kesini makin tahu bahwa ternyata awalnya mungkin sama ya, si gambar itu dipakai untuk desain kaos atau desain tas di pelatihan tersebut, atau sekedar ilustrasi dari slide dan sebagainya. Bahkan dulu saya pernah diminta untuk hadir di ruangan dan saya menggambar wajah peserta gitu. Itu sebetulnya memang masih ya tadi gitu ya, seni sebagai seni, kemudian trainingnya sebagai training gitu. Nah, ternyata Inspirit membuka kesempatan saya untuk kemudian mengembangkan satu penggunaan visual untuk lebih masuk gitu. Nah, awalnya saya diminta berani merekam kontennya gitu. Nah, ini si kontennya yang rumit yang sedang dibicarakan itu saya coba rekam dan saya coba visualisasikan gitu. Dan ternyata peserta merasa lebih mudah dimengerti gitu ya. Ya contoh kalau ada pejabat memaparkan konsep dan sebagainya, lalu saya dengarkan, saya gambar, dan saat itu juga bisa dilihat oleh peserta. Nah, ternyata itu membantu, memudahkan mereka lebih memahami konsep apa yang dia dijelaskan tadi gitu. Nah, kemudian ini sekarang menjadi profesi ya, saya menyebutnya graphic recording gitu ya, merekam proses pertemuan dengan grafis gitu. Jadi ada banyak visual dan ada sedikit teks gitu. Nah, bagi saya teks itu bukan teks sebagai tulisan ya. Kadang-kadang tulisan itu buat saya ya gambar juga, karena dia bisa dibuat lebih enak dilihat gitu, tidak hanya sekedar tulisan tangan gitu. Nah, itu yang kemudian berkembang. Nah, bahkan ya lebih jauh lagi, bukan sekedar graphic recording hanya merekam saja. Justru sekarang kita melibatkan peserta untuk banyak menggunakan visual saat ngobrol gitu. Karena tadi prinsipnya gambar itu bukan bagus gitu. Tapi yang lebih penting apa yang mau diceritakan dengan gambar. Gambar menjadi alat bantu orang bercerita gitu. Saya bikin gambar bulat, tapi yang mau saya ceritakan ini banyak gitu. Tentang bagaimana kehidupan ini dengan siklus misalkan dan sebagainya. Jadi bahkan orang hanya bikin titik pun bisa cerita seharian gitu. Jadi itulah yang kita aktifkan kembali gitu ya. Semua orang bisa bebas berekspresi dan menggunakan seni sebagai bagian dari proses berkomunikasi, bagian dari proses perencanaan dan sebagainya gitu. Ya saat ini kita udah melihat gitu ya, bahkan pemerintah pun udah pakai infografik untuk menjelaskan hasil-hasil pembangunan. Dulu mungkin hanya angka-angka saja dengan tabel-tabel. Hari ini muncul infografik gitu ya. Kita bisa lebih ngebayangin gitu. Oh, hasilnya ternyata banyak juga dan terlihat secara visual. Inspirit itu buat saya segalanya lah. Karena saya pernah bercita-cita ya, ingin menemukan satu pekerjaan baru di dunia seni rupa gitu. Bukan desain interior yang saya pelajari, juga bukan seni murni yang saya tahu, itu mungkin buat saya ya dunia yang berbeda juga gitu. Tapi ketika menemukan graphic recorder ini, itu benar-benar saya kemudian, wah ini jawabannya nih. Pertama ya, saya bisa membantu banyak lembaga sosial gitu untuk kebutuhan berbagai media gitu, buat komunikasi, buat annual report dan sebagainya gitu ya. Itu satu hal gitu. Jadi di Inspirit sudah pasti pertama saya tadi menemukan pekerjaan baru yang mungkin di Indonesia ini juga belum banyak gitu. Dan saya bisa mempopulerkan, bahkan bisa mengajak banyak orang, dan hari ini mereka ada yang menjadikannya pekerjaan utama gitu.
Itu kan luar biasa gitu. Lalu selain itu, ya tentu saja saya mendapatkan hasil secara materi ya. Karena menjadi pekerjaan, kemudian saya bisa dibayar sesuai dengan apa yang saya hasilkan. Tapi yang lebih penting lagi, banyak pengalaman gitu ya. Saya bisa keliling Indonesia, bisa ke luar negeri, dan nggak cuma jalan-jalan gitu. Saya benar-benar menikmati perjalanan ketika harus berkunjung ke 500 desa, misalkan dia di Indonesia Timur gitu. Jadi tahu lebih banyak tentang Indonesia. Bayangkan gitu. Dengan pekerjaan graphic recorder ini, saya mengenal Indonesia lebih baik gitu. Mengenal Indonesia lebih banyak lah ya. Nah, kemudian Inspirit itu dengan pelatihannya itu meyakini bahwa akan terjadi satu perubahan di masyarakat, dan saya ikut berkontribusi dengan visual thinking ini gitu ya. Bagaimana menyebarluaskan bahasa gambar bisa digunakan untuk memperbaiki komunikasi misalnya. Ya, harapan saya buat Inspirit sebetulnya, terutama Mas Dhani ya, yang suka memberikan tantangan apapun gitu, yang tiba-tiba coba ini, coba itu gitu. Nyoba ini itu ya, sejauh ini menghasilkan hal-hal baru gitu. Jadi ya melanjutkan hal-hal semacam itu ya, membuka ruang, memberikan tantangan ke banyak orang juga yang mungkin bisa seperti saya tuh menemukan pekerjaan baru gitu. Inspirit membuka ruang itu, dan ya bisa jadi mengkoneksikan banyak hal-hal baru ini menjadi sesuatu yang lebih besar lagi gitu buat Indonesia gitu. Dan apabila saya ngebayangin gitu ya, dengan pekerjaan Inspirit yang terus keliling menemukan banyak aktor gitu, dan si aktor-aktor ini juga menemukan dirinya sendiri, kebayang akan terjadi satu perubahan besar di banyak tempat di Indonesia. Itu kayak kita menyalakan lampu ya bersamaan, tiba-tiba jadi terang benderang gitu.